Bapak, kami juga membawa pokok-pokok doa secara khusus atas bangsa kami Indonesia. Mari saudaraku kita berdoa buat bangsa ini. Kita percaya bangsa ini ada dalam pimpinan Tuhan. Kita percaya kalau kita ada di bangsa ini, Tuhan punya maksud dan tujuan khusus supaya kita juga boleh menjadi berkat. Biar kita berdoa supaya bangkit anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Anak-anak Tuhan yang benar-benar hatinya, pikirannya tertuju hanya kepada Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Kita berkati Indonesia. Apapun yang terjadi atas Indonesia, gejolak-gejolak yang terjadi, demo-demo yang terjadi, kita halaukan. Kita percaya di mulut kita ada kuasa, di tangan kita ada kuasa. Kita deklarasikan Indonesia bagi Tuhan. Indonesia telah dijamah Tuhan. Indonesia telah dilawat Tuhan. Kita berdoa untuk ini. Sebagaimana nubuatan Tuhan Yesaya 46 dan Yesaya 60. Burung buas dari timur. Biarlah benar-benar itu terjadi. Ada kegerakan Tuhan terjadi di Indonesia. Dan burung buas dari timur ini juga akan membawa lawatan ke bangsa-bangsa. Kita juga berdoa supaya bangkitnya anak-anak Tuhan di 7 gunung. Supaya benar-benar terjadi transformasi Indonesia emas, dan itu benar-benar terjadi di bangsa ini. Kita juga berdoa buat pemerintahan yang ada di Indonesia, buat Bapak Jokowi akan menyelesaikan masa berakhirnya di bulan Oktober, dan akan ada peralihan di kepemimpinan yang baru Bapak Prabowo dan Gibran. Kita berdoa supaya setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil benar-benar adalah hati Tuhan. Biarlah kita berdoa sungguh-sungguh untuk pemimpin yang baru nanti. Biarlah semuanya boleh berjalan kondusif. Ada keamanan, ada perlindungan Tuhan atas bangsa ini. Kita berdoa supaya Indonesia benar-benar boleh mengalami lawatan Tuhan. Dan pelantikan di bulan Oktober ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap demo yang menyebabkan kerugian dan kerusakan, kita berdoa terhalau dari bangsa ini, tidak berkuasa atas bangsa kita. Kita juga berdoa buat pilkada di setiap daerah. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh topang supaya pilkada ini benar-benar pemimpin-pemimpin yang dari Tuhan. Tidak ada lagi kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Supaya Tuhan menolong setiap pemilih-pemilih, supaya diberikan hati nurani yang murni untuk memilih yang tepat, yang adalah hatinya Tuhan. Mari saudara kita sama-sama berdoa di rumahnya masing-masing. Kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kita juga berdoa untuk Megatrust di mana sebagaimana BMKG dan juga nubuatan atau penglihatan hamba-hamba Tuhan, bagaimana akan ada goncangan terjadi di sana sini, bagaimana terjadi gempa atau apapun yang ada di bangsa ini. Itu kalau itu yang dari Tuhan, kalau itu adalah nubuatan di akhir zaman yang akan terjadi atas Indonesia atau bangsa-bangsa di dunia, kita berdoa supaya melalui itu biarlah lahir jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan yang sungguh, jiwa-jiwa yang juga dilawat Tuhan. Saudaraku, mari kita bersuara untuk hal ini. Kita juga mendengar ada isu virus Mpox, yaitu ada cacar monyet. Kita berdoa supaya penyebarannya, supaya penularannya tidak meluas. Kita berdoa patahkan itu. Kita sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia. Kita berdoa supaya Indonesia benar-benar dalam tudung anugerah dan tudung perlindungan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu bangsa ini bangsa yang besar. Bangsa yang telah ditebus dengan darah Kristus. Bangsa yang dikasihi Tuhan. Bahkan nubuatan Tuhan atas Indonesia, burung buas dari timur, Yesaya 46, Yesaya 60, akan membawa lawatan ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Sekalipun dengan mata jasmani kami melihat ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak polemik, ada begitu banyak demo, ada begitu banyak kerusuhan yang terjadi. Bahkan ada oknum-oknum tertentu yang berusaha ingin mengacau balau bangsa ini, yang ingin merusak destiny atas Indonesia, yang ingin mengacau balau, bahkan mau menggantikan negara ini menjadi negara kafilah. Tuhan, hari ini kami berdoa, kami berdiri atas mereka, kami minta hujan pertobatan, kami minta hujan pemulihan, ampuni bangsa kami, ampuni Indonesia, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menjamah bangsa ini, ampuni setiap
oknum-oknum yang berusaha ingin merusak tatanan Tuhan yang ada di bangsa ini, yang ingin merusak apa yang sudah dilakukan di bangsa ini. Saat ini kami mematahkan, kami menghancurkan setiap roh perpecahan, setiap roh kerusuhan, setiap demo, setiap kerusakan-kerusakan, setiap apapun yang ingin merusak atau mengacau balokkan atau mematikan destiny yang ada di bangsa ini. Kami patahkan, kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berkuasa atas bangsa kami. Kami minta Tuhan tunduk anugerah dan tunduk perlindungan-Mu Tuhan menudungi bangsa kami Indonesia. Indonesia, biarlah terjadi lawatan Tuhan. Indonesia, boleh terjadi kegerakan Tuhan yang besar sebagaimana nubuatan Tuhan burung buas dari timur. Kami minta di hadapan Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan yang radikal, yang militan, yang tangguh, yang akan berdiri di 7 gunung, yang akan berdiri di roda pemerintahan dan jajaran menteri yang ada, bahkan di setiap daerah pilkada. Biarlah berdiri anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang berdiri untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta Tuhan pengurapannya daripadamu. Kami minta Tuhan berikan roh hikmat, roh-Mu Tuhan atas mereka. Biarlah setiap pemilihan yang terjadi boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan yang juga memberikan roh keamanan dan perlindungan, khususnya pada jalannya pelantikan nanti Bapak, peralihan dari Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo. Tuhan, kami minta Tuhan tolong Bapak. Tuhan jagai bangsa kami. Kami minta Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mengambil alih. Engkau sendiri Bapa mengerahkan malaikat-malaikatmu yang berlaksa-laksa. Engkau sendiri yang menjagai kehidupan bangsa ini biarlah tetap aman, terkendali. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau tidak biarkan oknum-oknum itu berkuasa di bangsa kami. Engkau tidak biarkan ada orang-orang yang merusak kepentingan bangsa ini. Bapak, kami berdoa, kami percaya Bapak, Engkau sendiri Bapak, Dia akan membangkitkan anak-anak-Mu yang tulus, yang mengedepankan kepentingan bangsa dan juga kepentingan rakyat. Bapak, kami juga berdoa untuk goncangan-goncangan yang terjadi berdasarkan BMKG Bapak. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi satu hal yang kami tahu, melalui keadaan itu akan bangkit anak-anak, jiwa-jiwa yang baru yang boleh mengalami Kristus. Ada petobat-petobat baru, ada petobat-petobat yang militan yang akan menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh bagi Tuhan, mencari wajah Tuhan dan meletakkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Roh Kudus, kami berdoa, biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan terus mencengkram bangsa ini dari setiap keadaan yang terjadi, dari setiap goncangan. Kami percaya Tuhan, kaum Kedar Nebayot, para murtadin-murtadin boleh mengalami Kristus. Semakin banyak bilangan orang-orang benar-Mu di bangsa ini, dan melalui bangsa ini burung buas dari timur akan membawa lawatan, akan membawa api Tuhan ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk virus Mpox Tuhan. Kami tidak biarkan itu terus menjalar, terus menjalar. Kami tidak biarkan itu terjadi. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berkuasa atas Indonesia, tidak berkuasa penyebarannya, tidak berkuasa penularannya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan bagikan pagar berapi atas bangsa kami, terhalau dari setiap virus, bakteri, kuman apapun atas Indonesia. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, biarlah tudung anugerah dan tudung perlindungan-Mu menaungi bangsa kami. Terima kasih Bapa, doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga berdoa buat generasi saudaraku. Kita berdoa generasi hari-hari ini. Kita tahu bahwa generasi adalah cikal bakal gereja, cikal bakal bangsa, juga atas keluarga. Kita berdoa supaya jeratan-jeratan iblis atas generasi ini supaya dipatahkan, seperti kecanduan terhadap game-game online, terhadap pergaulan bebas, dunia malam,
bahkan traumatik masa lalu yang belum tuntas, dan itu terus merasuki kehidupan mereka sehingga tidak ada keberhargaan dalam diri mereka, tidak ada rasa syukur di dalam diri mereka. Kita patahkan setiap pencurian destiny, pemotongan jalur hidup, setiap roh mati muda, roh pembulian yang juga merajai kehidupan generasi, juga roh bundir yang begitu fenomenal belakangan ini. Kita juga patahkan setiap roh keputusasaan, roh begal yang juga menghantui keadaan di setiap daerah-daerah. Kita juga patahkan setiap roh narkoba, rokok, minum-minuman, obat-obatan. Kita juga hancurkan setiap perseteruan dengan para orang tua, dengan keluarga, sehingga mereka tidak merasa layak ada di tengah-tengah keluarga, rasa tidak berharga di tengah-tengah keluarga. Kita juga patahkan setiap roh amarah, roh pemberontakan, bahkan akar pahit yang ada di hati mereka. Kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada pemulihan hati Bapa, khususnya buat orang tua. Kita doakan saudara, keluarga-keluarga Kristen, bahkan orang-orang tua di luar sana, untuk merangkul kembali anak-anaknya. Ada pemulihan hati Bapa. Bapa berbalik kepada anak-anak, anak-anak berbalik kepada bapaknya. Benar-benar terjadi rekonsiliasi di dalam keluarga. Kita juga berdoa saudara buat kesehatan generasi belakangan ini begitu marak terjadinya gagal ginjal. Mari saudaraku kita bersuara, kita berdoa buat generasi ini supaya tidak mengalami kepunahan, supaya tidak mengalami kematian, supaya tidak mengalami pemotongan destiny. Mari kita angkat suara kita. Kita mau berkati juga anak-anak kandung kita. Kita mau berdoa juga buat jiwa-jiwa supaya ada mentor-mentor yang siap untuk mendidik, mengajar, membimbing mereka kepada Kristus, kepada kebenaran di dalam Kristus. Mari kita bersuara untuk ini. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perkatakan generasi bagi Kristus, generasi akan dilawat Tuhan. Kami tidak biarkan generasi mengalami kepunahan, kami tidak biarkan generasi mengalami kematian. Kami berdoa setiap jeratan-jeratan iblis yang mengikat, membelenggu batin jiwa roh mereka melalui kecanduan terhadap game-game online, melalui pergaulan bebas, melalui dunia malam, bahkan traumatik masa lalu yang belum tuntas yang terus menghinggapi hati mereka, jiwa mereka, roh mereka. Setiap pencurian destiny, setiap pemotongan jalur hidup, setiap roh mati muda, roh pembulian, roh bunuh diri yang merajai hidup generasi belakangan ini, roh keputus asa, roh begal yang juga menghantui daerah-daerah belakangan ini, setiap rokok, minum-minuman, obat-obatan, bahkan perseteruan dengan orang-orang tua. Kami berdoa juga buat roh pemberontakan, roh akar pahit. Kami bersatu hati, kami patahkan setiap jeratan-jeratan iblis. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berkuasa atas generasi. Kami perkatakan generasi penuntas kisah para rasul, generasi penuntas bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Generasi yang diurapi dan diberkati Tuhan. Anak-anak kandung kami, anak-anak yang diurapi dan diberkati Tuhan. Kami perkatakan bangkit, anak-anak panah bagi Tuhan, anak-anak panah yang akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Generasi yang mampu berdiri di 7 gunung, generasi yang mampu membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Kami perkatakan bangkit, bangkit di 7 gunung, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat pemulihan hati Bapa, Roh Kudus, mari kami minta Tuhan rangkul kembali anak-anak ini Bapa, anak-anak yang hilang, anak-anak yang terhilang ini Tuhan, tarik paksa kembali, biarlah ada hati Bapa terjadi. Bapak-bapak boleh merangkul kembali anak-anaknya, anak-anak boleh kembali kepada bapak-bapaknya. Tuhan, kami perkatakan, kami menyayangi mereka. Kami minta Tuhan, lindungi anak-anak kami, lindungi generasi ini Bapak, generasi yang ada di bangsa kami, generasi yang ada di pulau-pulau, generasi yang ada di kota-kota, bahkan generasi yang ada di rumah tangga kami. Kami perkatakan mereka berharga di mata Tuhan, mereka mulia di pandangan Tuhan, dan mereka dikasihi Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terjadi rekonsiliasi atas hidup anak-anakmu ini Bapa, atas generasimu ini Tuhan, generasi yang akan menjadi cikal bakal pemimpin di masa depan, yang akan berdiri tegak, yang akan terus bersuara, yang akan terus menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah pulau, di tengah-tengah kota, bahkan di tengah-tengah keluarga, dimanapun, bahkan sampai ke ujung bumi. Kami juga berdoa buat kesehatan generasi Tuhan, di mana begitu marak belakangan ini gagal ginjal Tuhan, atau cuci darah.
Kami berdoa Tuhan, Tuhan jamah mereka, Tuhan lindungi mereka. Setiap roh mati muda kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit yang menyerang generasi muda belakangan ini, kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berkuasa. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku, kita juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Kita melihat ada begitu marak, bahkan viral belakangan ini, hamba-hamba Tuhan melakukan KDRT, hamba-hamba Tuhan melakukan pelecehan, melakukan pembunuhan, juga perkataannya tidak menjadi berkat. Saudaraku, kita berdoa supaya bangkit hamba-hamba Tuhan yang benar-benar bukan hanya sebagai penyampai firman, tapi juga sebagai pelaku firman, supaya boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dilayaninya. Kita berdoa supaya bangkit kelima jawatan yang ada di setiap gereja. Mereka boleh sungguh-sungguh berdiri sebagai wakil Tuhan untuk mengedepankan kepentingan kerajaan sorga, bukan lagi kepentingan pribadi atau kepentingan gereja itu sendiri atau kepentingan golongan. Tidak ada bendera-bendera lain, tapi hanya bendera Kristus satu-satunya yang kita kedepankan. Amanat agung itu harus dituntaskan. Biar bangkit gereja-gereja Tuhan dari berbagai interdenominasi gereja yang ada untuk bersatu bergandengan tangan supaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap tempat atau setiap kota atau setiap pulau, bahkan bangsa ini melalui gerejanya adalah wakil Tuhan. Bangkit gereja yang bersatu, yang adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita berdoa buat gereja, buat para misionaris. Kita mau topang mereka supaya Tuhan memberi kekuatan ekstra, supaya Tuhan menolong mereka untuk daerah-daerah terpencil, daerah-daerah atau suku-suku terasing yang belum pernah terjangkau Injil. Kita harus sungguh-sungguh berdoa untuk ini, supaya Tuhan menolong mengurapi para misionarisnya Allah, supaya Tuhan juga mengurapi mereka, supaya mereka diberi kekuatan ekstra, diberi kesehatan ekstra, diberi hikmat marifat surgawi dalam setiap pelayanan mereka. Dan biarlah segala yang dibutuhkan dan diperlukan para misionaris ini juga tercukupi, bahkan boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang dilayani juga menerima Injil kebenaran Kristus, mengalami Kristus melalui Injil ini. Saudaraku, kita topang supaya benar-benar gereja Tuhan berdiri di atas kebenaran firman. Tidak ada pengacara-pengacara menyesatkan, tidak ada hiburan-hiburan dunia yang merasuk ke dalam mimbar, tidak ada lagi kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang berdiri. Roh mamonnya masih begitu kuat, roh sarang penyamunnya masih begitu kuat, roh kepentingan pribadi atau mencari keuntungan pribadi kita juga patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami percaya Tuhan gereja yang adalah wakil Tuhan. Mereka harus berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Mereka harus mengedepankan kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan sorga daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau membawa bendera mereka. Tidak ada lagi di tengah-tengah gerejamu Tuhan, tapi gereja yang bersatu dari berbagai interdenominasi gereja yang ada, gereja yang satu, gereja yang mengedepankan kepentingan Tuhan, gereja yang berdiri di atas kebenaran firman, gereja yang sungguh-sungguh membawa nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah umatnya, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga, gereja yang militan, yang tangguh, yang akan berdiri dan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan atau kota atau pulau, bahkan bangsa ini, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak, kami berdoa, biarlah bangkit hamba-hambamu yang militan di hadapan Tuhan, roh mamon, roh kepentingan pribadi, sarang penyamun, setiap pengacara-pengacara yang menyusup ke dalam gerejamu, hiburan-hiburan dunia masuk ke dalam mimbar, setiap apapun yang menyerang gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini, kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta belas kasihan-Mu, kembalikan gerejamu kepada fungsinya, kembalikan gerejamu kepada esensinya. Bila gereja yang benar-benar bersatu dari berbagai interdenominasi gereja yang ada, gereja yang benar-benar merendahkan dirinya, mencari wajah Tuhan, dan benar-benar berdoa untuk kesejahteraan kota di mana mereka berada, kesejahteraan pulau di mana mereka berada, bahkan kesejahteraan bangsa ini. Biarlah Roh Kudus bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang tangguh, para gembala yang tangguh, pengajar yang tangguh, nabi-nabimu, rasul-rasulmu yang tangguh, berdiri atas gereja, berdiri atas
dunia ini. Biarlah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini.